Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia akhirat langit dan bumi. Senang sekali YouTuber yang pintar, saya ketemu dengan Anda lagi di channel Imron Kaya Raya. YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada, saya berdoa untuk Anda semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, dan segala sesuatu yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. YouTuber yang pintar, pada tahun 2009 anak kami yang kedua, Muhammad Kahfi Al-Hakim, itu lahir. Pada masa-masa kecil kami tidak pernah menemukan suatu kejanggalan atau keanehan dalam diri anak saya. Secara fisik, secara psikologi, semuanya normal dan sebagaimana harapan yang kita inginkan. Tetapi pada usia 3 tahun, saat itu tahun 2011, kami berdua menemukan satu kejanggalan dalam tubuh anak saya, terutama ketika anak saya itu buang air besar. Sebagai orang tua, tentu kita tidak ingin anak kita sakit atau ada kelainan apapun bentuknya. Tentu kita akan melakukan upaya supaya anak kita sehat. Nah, begitu juga kami. Saya juga dengan istri berupaya keras bagaimana supaya persoalan BAB anak saya ini bisa teratasi dengan baik. Dan sudah berapa hari anak saya sulit untuk BAB. Kita awali datang ke puskesmas tidak ada perubahan, kemudian kita ke dokter umum juga tidak ada perubahan, akhirnya kita sampai kepada dokter spesialis. Tujuan yang kami lakukan, kami berdua untuk mendorong supaya tinja yang ada dalam tubuh anak saya itu bisa keluar normal sebagaimana harapan, sehingga anak saya bisa sehat kembali. YouTuber yang pintar, saran dari puskesmas, saran dari dokter umum, saran dari dokter spesialis sudah kami lakukan, obat juga sudah kami coba untuk berikan kepada anak saya. Bahkan sampai kami tidak puas, akhirnya kita juga browsing di internet bagaimana sebenarnya mengatasi BAB anak kecil yang memang susah untuk keluar. Itu terus kami lakukan supaya segera ada perubahan, karena sejak dari puskesmas, dokter umum sampai dokter spesialis tidak ada perubahan apapun. Jadi beberapa hari anak saya itu tidak bisa buang air besar. YouTuber yang pintar, segala usaha dan upaya juga ini bagian dari ikhtiar kami sebagai ayah ibunya dari Muhammad Kahfi Al-Hakim. Ini adalah bagian dari kecintaan kami terhadap makhluk Allah yang sudah dititipkan kepada kami. Dalam 1 minggu, saya dan istri saya hanya bisa memeluk anak saya yang terkulai lemas karena 1 pekan lebih anak saya tidak bisa mengeluarkan tinja dari dalam perutnya. Saya dan istri sudah mencoba untuk mencari jalan keluar, bagaimana supaya anak saya segera sehat dan tidak terkulai hanya karena terbebani tinja di dalam perutnya itu tidak bisa keluar. Tapi itulah upaya manusia, apapun yang kita lakukan tidak punya kuasa apapun. Semua urusan tinja, urusan sirkulasi makanan dalam tubuh kita, tubuh anak saya, kita hanya bisa berikhtiar, berupaya keras mencari obat, mencari alternatif supaya segera sehat. Tetapi semua kebijakan, semua kewenangan, semua keputusan bukan punya kita. Semuanya keputusan kapan tinja itu akan keluar, kapan kita mau sehat, kapan kita mau sembuh, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhari-hari kami mencari upaya alternatif jalan keluar, berbagai macam cara sudah kita lakukan, tetapi kita tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. YouTuber yang pintar, dari situ kami muncul sebuah kesadaran bahwa ternyata untuk mengatur sirkulasi tinja dalam tubuh anak saya, jangankan kita akan menghentikan detak jantung, untuk mengatur sirkulasi tinja supaya segera keluar saja, kami berdua tidak punya kemampuan. Disitulah kami merasa ada sebuah keterbatasan, bagaimana manusia hanya bisa berikhtiar, manusia hanya bisa berusaha, dan semua keputusan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beberapa kali istri saya kemudian menawari anak saya untuk bisa jongkok di WC supaya memancing agar tinja itu bisa keluar. Sesekali mau, tapi sesekali menolak. Kenapa? Karena memang anak saya mungkin waktu itu tidak terasa bagaimana dia membuang air besar, sehingga bagaimana mungkin tidak terasa membuang air besar, tidak mau ke WC tetapi dipaksa untuk ke WC. Maka anak saya juga waktu itu menolak. Tetapi bagaimana kami berdua, betapa sedihnya, betapa prihatinnya melihat anak kami yang terkulai lemas, hanya kepalanya saja yang bisa bergerak. YouTuber yang pintar, tak ada sesuatu yang bisa kita lakukan, hanya sebuah pasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu saya hanya bermunajat, bermohon kepada Allah agar anak saya segera disehatkan. Dosa apakah sebenarnya yang telah saya lakukan? Kalau misalnya itu berdasar pada kecintaan pada anak saya, selalu orang tua mengatakan, biarlah ya Allah penyakit itu ke saya saja, jangan ke anak saya. Tapi itu tidak bisa. YouTuber yang pintar, kami hanya bermohon kepada Allah supaya anak saya segera sembuh. Kami terus memanjatkan doa, memohon ampun supaya apa yang kami lakukan, mungkin perbuatan-perbuatan dosa-dosa sosial, dosa spiritual yang kami lakukan,
Jangan kemudian dibayar oleh anak saya yang belum bisa juga buang air besar. YouTuber yang pintar, sebuah keajaiban kemudian datang tanpa dokter, tanpa obat, karena upaya kami sudah mentok. Upaya kami sudah tidak ada lagi kecuali hanya berdoa waktu itu. Ada 1 pekan lebih kemudian Muhammad Kahfi Al-Hakim, anak saya, bisa buang air. Betapa bahagianya saya ketika itu merasakan anak saya bisa buang air besar dan istri saya bisa meneteskan air mata. Betapa sayangnya, betapa bersyukurnya ketika anak saya bisa buang air besar. Anak saya alhamdulillah kembali sehat. Ini sebuah rasa syukur yang kemudian kami lakukan, mengucap syukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mengeluarkan tinja dari dalam perut anak saya. Syukur alhamdulillah meski harus keluar dengan tangisan, menangis karena memang komposisi tinjanya sangat keras. Berhari-hari dia terakumulasi dalam perut sehingga dia keluar harus dibantu oleh bundanya. Begitu tinja itu keluar, anak saya bisa ceria, bisa tertawa, dan kami berdua juga bisa kembali tersenyum. YouTuber yang pintar, tinja apapun bentuknya, apakah tinja yang ada dalam tubuh anak saya tadi atau tinja dalam tubuh kita, adalah seonggok kotoran yang selama ini kita anggap busuk, selama ini kita anggap sampah, dan selalu harus kita buang setiap hari, setiap pagi, bahkan mungkin setiap malam. Paling tidak 1 hari 1 kali kita harus membuang tinja. Bahkan kita tidak pernah 1 kali pun, bahkan kita tidak pernah 1 detik pun untuk memberi kesempatan tinja itu bisa bersemayam dalam tubuh kita. Misalnya kita mengatakan, nanti dulu, kau keluarnya besok, kau keluarnya minggu depan, kau keluarnya 1 jam lagi. Itu tidak bisa. Begitu kita terasa untuk buang air besar, maka hari itu juga kita harus keluarkan karena kita tidak akan tahan. Kenapa? Karena itu sudah menjadi sebuah kodrat, sebuah takdir yang harus kita keluarkan. Kita untuk menahan dalam beberapa detik saja sudah tidak kuat. Dan saking busuknya, tercium bau tinja pun, kita kemudian harus tutup hidung. Dan setiap kali tinja itu di dalam WC, kemudian kita siram supaya itu tidak terlihat secara kasat mata. Kenapa? Karena kita merasa jijik dan karena kita tidak ingin melihatnya. Begitulah sikap kita terhadap kotoran yang keluar dari dubur kita, keluar dari setiap lubang yang kita keluarkan dari tubuh kita. Selalu kita jijik dan selalu kita buang. Dan itu memang wajib kita bersihkan. Nah, YouTuber yang pintar, karena memang kita melihatnya tinja sebagai kotoran, seringkali kita melihat bahwa tinja dan kotoran apapun itu hanya sebatas kotoran yang sama sekali tidak bermanfaat. Bahkan kita menganggap bahwa tinja dan kotoran yang keluar dari diri kita itu ya dianggap kotoran-kotoran biasa saja. Kita anggap sebagai makhluk ciptaan Allah yang kita anggap biasa-biasa saja, tanpa arti dan makna. Sudah kita buang, selesai. Tidak ada kemudian kita berpikir ulang, sebenarnya kenapa kotoran itu dibuat, kotoran ini dari mana, dan bagaimana kotoran itu keluar, dan siapa yang menciptakan kotoran. Terus kita berpikir, seandainya kotoran ini tidak keluar, apa jadinya? Itu tidak pernah terlintas dalam diri kita. Padahal tanpa sadar, bahwa sebenarnya dengan tinja, dengan segala macam kotoran yang sering kita keluarkan dalam keseharian, itu justru membantu kelangsungan hidup kita, dan itu tidak pernah kita sadari. YouTuber yang pintar, dengan peristiwa anak saya yang dalam 1 pekan lebih tidak bisa mengeluarkan tinja, kami berdua khususnya kemudian muncul kesadaran. Ternyata onggokan tinja yang ada dalam perut anak saya yang dalam 1 pekan lebih tidak bisa keluar, itu membuat kami bukan hanya cinta kepada anak kami, bukan cinta kepada putra-putri kami, tetapi juga membangkitkan rasa kecintaan kami terhadap Zat Maha Pencipta tinja, Maha Pencipta segala sesuatu yang terjadi, termasuk tinja dalam tubuh kita. YouTuber yang pintar, setelah berproses kemudian berpikir ulang peristiwa bagaimana anak kami tidak bisa mengeluarkan tinja dalam 1 pekan lebih, kemudian mengingatkan dalam perjalanan hidup kita. Mungkin sebagian YouTuber, saya, Anda, atau siapapun dimanapun Anda berada, pernah juga yang namanya menggendong putra-putri kita, menggendong ponaan kita, dan suatu ketika ponaan kita yang kita gendong yang masih kecil tiba-tiba buang air kecil, buang air besar. Tapi apakah sikap kita kemudian marah? Ternyata tidak ada kemarahan di situ. Justru sebaliknya, ketika putra-putri kita buang air besar dalam gendongan, kita malah justru tambah kecintaan kita, tambah suka, meskipun kita dikencingi, meskipun kita diberai sekalipun. Nah, YouTuber yang pintar, saya merasakan itu bahwa ketika Allah kemudian mengirim tinja dalam tubuh anak saya selama 1 pekan lebih tidak bisa keluar, Allah bukan sedang memberai saya, tetapi Allah sedang mengirim kotoran kepada saya. Dan itu sama halnya ketika saya menggendong putra-putri saya dan saya diberai, saya dikencingi, tetapi bukan kemudian membuat saya lebih benci, bukan membuat saya marah, tetapi justru membangkitkan kecintaan terhadap anak saya. Karena bagaimanapun saya, Anda, atau siapapun tidak pernah ada niat untuk melukai putra-putri kita. Sebab melukai putra-putri kita sama saja telah melukai Zat yang menciptakan putra-putri kita. YouTuber yang pintar, ternyata tinja yang dikirim oleh Allah melalui anak saya yang selama 1 pekan tidak keluar itu bagian dari kecintaan Allah kepada saya, supaya saya sadar bahwa saya tidak punya kemampuan apapun kecuali hanya Mahzat
yang telah menciptakan tinja, Maha Zat yang telah menciptakan makhluk. Dan kita kembali kepada la haula wala quwata illa billahil alil adzim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Allah lah yang sebenarnya menentukan semuanya, termasuk bagaimana mengatur sirkulasi tinja saya, anak saya, dan siapapun juga di muka bumi ini. Dengan tinja, itulah yang namanya dari tinja kemudian menjadi cinta. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi di channel Imron Kaya Raya dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia dan akhirat, langit dan bumi. Tetapi pada usia sebagai orang tua tentu kita, tapi lagi saya dan istri. YouTuber yang pinter ternyata itulah membuat kita lebih cinta, itulah yang namanya dari tinja kemudian menjadi cinta. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi di channel Imron Kaya Raya dengan tema yang berbeda.